Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zabriansa dari jurusan Pendidikan Matematika. Dengan memenuhi ujian tengah semester AIK 4 Universitas Muhammadiyah Malang, sini saya ingin menjelaskan tentang materi ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kita akan membahas beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama itu definisi ekonomi Islam, dasar hukum ekonomi Islam, muamalah jual beli, prinsip jual beli, riba, tujuan ekonomi Islam, dan pentingnya mempelajari ekonomi Islam. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu ada definisi ekonomi Islam. Apa sih definisi ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian seperti layaknya ekonomi konvensional. Hanya saja dalam sistem ekonomi Islam itu terdapat nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Kemudian ada dua dasar hukum ekonomi Islam. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Jadi dari segala kandungan-kandungan yang berisi tentang muamalah yang dalam Al-Quran itu menjadi hukum ekonomi Islam. Kemudian dari segala perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Rasulullah SAW yang terkait muamalah itu juga menjadi dasar hukum ekonomi Islam. Selanjutnya ada Quran surah Al-Baqarah ayat 205 yang 270, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita diperbolehkan untuk bermuamalah, tepatnya jual beli, dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan dalam jual beli itu, yaitu riba. Kemudian dalam muamalah jual beli itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu di mana harta ditukar harta dan jasa ditukar harta. Contohnya gimana? Harta ditukar harta itu seperti kita membeli sebuah gandum dan dibayar dengan emas. Kemudian jasa ditukar harta seperti kita mencuci piring, dan jasa kita, manfaat kita, tenaga kita yang kita lakukan itu dibayar dengan harta. Selanjutnya jual beli itu sangat dekat dengan keterkaitannya dengan riba. Jadi kapan sih riba itu muncul? Ada dua hal dalam riba, yaitu dari definisi riba sendiri, penambahan jumlah yang diharamkan. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam muamalah, yaitu penambahan jumlah, penambahan waktu, dan penambahan waktu. Yang pertama, penambahan jumlah dibolehkan dan penambahan waktu diperbolehkan. Contohnya itu seperti sewa menyewa. Jadi dalam sewa menyewa, contohnya itu seperti rumah. Kita menyewa rumah dalam jangka waktu 1 tahun. Itu kita bisa menunda kapan pembayarnya itu dalam jangka waktu 1 tahun tersebut. Kemudian dalam nyewa juga kita diperbolehkan menaikkan jumlah harga sewaannya. Yang harus diperhatikan dalam sewa menyewa ini adalah barangnya. Barang yang menjadi kepemilikan itu boleh disewakan, kecuali makanan, minuman, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena makanan itu jika dikonsumsi habis, maka itu berpindah kepemilikan. Berarti itu tidak diperbolehkan untuk disewakan. Kemudian yang hal kedua, penambahan jumlah tidak boleh dan penambahan waktu diperbolehkan. Jadi dalam jual beli, kita beli sesuatu tapi kita boleh menunda pembayarannya itu, yaitu disebut dengan hutang. Jadi kita boleh menunda waktunya. Yang ketiga, itu penambahan waktu tidak diperbolehkan dan penambahan jumlah diperbolehkan. Dalam hal jual beli, kita diperbolehkan untuk mencari untung. Jadi misalkan modalnya yang kita jual itu 10.000 dan kita jual ke orang-orang dengan harga 12.000. Jadi kita punya untung 2.000. Dalam hal ini diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Tetapi untuk penambahan waktu tidak diperbolehkan dalam hal jual beli. Oleh karena itu,
dalam hal jual beli harus tunai atau cash. Kalau ditunda itu artinya hutang. Kembali lagi balik ke hukum hutang tersebut. Kemudian yang keempat itu penambahan waktu tidak dibolehkan dan penambahan jumlah tidak diperbolehkan. Contohnya itu adalah pertukaran. Seperti pertukaran emas tidak diperbolehkan untuk ditambah. Ya, misalkan 5 gram emas ya ditukar dengan 5 gram emas juga. Kemudian waktunya pun juga tidak boleh ditunda-tunda, harus cash dan tunai. Seperti itu. Kemudian dalam jual beli ada 3 prinsip, yaitu suka sama suka atau ridho sama ridho, yang kedua tunai, dan yang ketiga setara dengan setara. Maksudnya gimana? Dalam interaksi jual beli ada penjual dan pembeli di mana mereka itu harus transaksinya itu harus ridho sama ridho. Misalkan pembeli ini ingin bisa jadi untuk bertukar barang gandum dengan ayam. Jadi sama-sama suka, yang satu saling memenuhi kebutuhannya, yang satu lagi juga memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu ada tunai. Maksudnya itu pembayarannya itu harus tunai, kalau tidak tunai bisa dalam bentuk hutang. Yang ketiga itu setara dengan setara. Jadi barang yang kita beli atau kita tukarkan itu harus setara jumlahnya. Misalkan kita ingin bertukar dengan gandum dengan beras, berapa ton beraskah? Baru kita berapa ton beras untuk didapatkan dengan berapa ton jagung, seperti itu. Jadi harus setara. Misalkan 1 ton jagung ditukar dengan 10 kg beras, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian ada pentingnya mempelajari ekonomi Islam. Yang pertama itu membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang kedua, membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Yang ketiga, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis dan sosialis tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Yang terakhir ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu yaitu memberi keselarasan bagi kehidupan dunia, keselarasan atau kemakmuran untuk setiap manusia. Kemudian nilai Islam yang bukan semata hanya kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk di muka bumi. Jadi tidak hanya untuk manusia aja, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kemudian bukan hanya orang muslim saja, tetapi non muslim juga mendapat manfaat dari ekonomi Islam ini. Kemudian esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama falah. Untuk sebelum saya tutup, saya mengutip dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.